Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi barisan dan deret. Nomor 1, diketahui suatu barisan geometri yang terdiri atas 4 suku, yaitu di situ suku dengan rasionya 1/2. Ini rasionya 1/2. Dan suatu barisan aritmetika yang terdiri dari 3 suku dengan bedanya B. Kemudian jumlah semua suku barisan geometri dan jumlah semua suku aritmetika itu masing-masing bernilai 1. Jadi nanti masing-masing ya, untuk yang barisan geometri dijumlahkan nilainya 1, yang aritmetika juga seperti itu. Jika suku pertama barisan geometri tersebut sama dengan ini, suku pertama barisan geometri sama dengan suku ketiga aritmetika, maka nilai B-nya berapa? Oke, kita tahu ini untuk barisan ini, saya zoom ya. Barisan geometri R itu ketemu 1/2. Kemudian kita tahu untuk U3-nya barisan aritmetika, ini saya kasih keterangan aritmetika, itu nilainya sama dengan U1 ya, suku pertamanya dari barisan geometri. Kemudian kita bisa selesaikan dulu, di mana tadi kan kita tahu bahwasanya suku yang ini, jumlah semua sukunya untuk geometri dan aritmetika masing-masing 1. Nah, kita bisa gunakan informasi tersebut. Maka di sini untuk S4, jadi untuk barisan geometri dulu itu A dikali 1 min R pangkat N, karena di sini rasionya 1/2 ya, kurang dari 1 per 1 min R. Nah, ini nilainya 1, sama dengan A kita cari 1 min setengah pangkat 4 ya, per 1 dikurangi setengah. Ini A kali 1 min 1/16, karena pangkat 4 ya, per ini setengah. Nah, setelah itu kita kalikan silang gini. Kalikan silang. Berarti di sini kan kalau dikalikan dapatnya setengah ya. 1/2 sama dengan A kali ini kan 1 disamakan penyebutnya, jadi ini 16 dikurangi 1/16. Kita selesaikan, berarti setengah sama dengan A 15/16, atau kalau kita selesaikan ini A bisa kita sederhanakan, ini 1 ini 8, berarti A nya sama dengan 8/15. Kita udah ketemu A nya sama dengan 8/15. Nah, kita tahu A nya dari barisan geometri ini adalah suku pertama ya, jadi di sini A atau sama dengan 8/15 ketemu. Kita cari untuk barisan aritmetikanya. Berarti tadi kan di sini kita tahu suku ketiga ya, karena barisan aritmetika kan ada 3 suku. Berarti suku ketiga S3 sama dengan N/2, berarti langsung 3/2 dikali A plus U3-nya. Kita tahu bahwasanya U3 tadi di sini langsung aja tulis U3 kan sama dengan U1-nya geometri, langsung U3. Ini saya tulis rumusnya aja biar lebih jelas. Ini N. Berarti 3/2 kali suku pertamanya tadi yang kita cari ya, terus ditambah untuk U3-nya ketemu berapa tadi, 8/15. Dan jumlah 3 suku pertama sama seperti untuk geometri, nilainya 1. Terus kita selesaikan di sini, ini perkalian ya, bentuk perkalian, berarti bisa kita balik menjadi 2/3, ini kan dikalikan sini. Bentar, saya tulis di keterangan. Kalikan sini, berarti ini sini. Balik 2/3 sama dengan ini A plus 8/15. Maka A nya bisa kita sederhanakan, 2/3 dikurangi 8/15, atau kita sederhanakan, samakan penyebutnya ya, ini 15, berarti kalikan 5 10 dikurangi 8 sama dengan 2/15. Udah selesai, A nya ketemu 2/15 untuk geometri. Terus kita cari suku ketiganya. Nah, saya ganti lagi nih, suku ketiganya untuk aritmetika, nilai B, maaf, yang kita cari nilai B ya, suku ketiga. U3 tadi kan kita tahu U3-nya A plus 2B. Kemudian U3 tadi berapa ya nilainya? 8/15. Sama dengan A nya udah 2/15. Ini enggak cukup nih kayaknya. Saya pindah. Saya pindah di sini ya, yang kita cari. Saya zoom ya. U3 sama dengan A plus 2B, karena kan kalau
UN itu rumusnya A plus N min 1 kali B ya. Lah N nya kan 3 dikurangi 1 berarti 2B. Maka di sini 8/15 sama dengan A nya tadi ketemu berapa A nya? 2/15 ditambah 2B. Berarti di sini 8/15 dikurangi 2B, 2/15 sama dengan 2B, atau di sini 6/15 sama dengan 2B. Kita sederhanakan langsung, bisa ini 1, ini 3. Berarti B-nya ini enggak cukup. B-nya sama dengan ini 1, ini 5. B-nya sama dengan 1/5. B sama dengan 1/5. Udah selesai. Ada nggak jawabannya? Kita cek. Ya, jawabannya yang C. Seperti itu ya. Memang ini agak panjang dikit, yang penting kita berusaha untuk memahami kalimat ini, terus kita ubah ke bentuk matematikanya bagaimana gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya, jika 11, 7, 3 merupakan barisan aritmetika, maka pernyataan berikut yang benar adalah apa saja? Tuh, kita buktikan beberapa pernyataan ya. Kita cek dulu, ini barisannya ada 11, 7, 3. Berarti kita peroleh A-nya itu 11. Bedanya itu adalah 7 min 11 sama dengan min 4. Kemudian kita cek masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan 1 dulu kita cek hasil kali suku kelima dengan suku ke-7. Berarti kalau suku kelima itu kan U5, suku ke-7-nya U7 sama dengan, nah ini kita U5 itu kan berarti A ditambah 4B, kemudian dikali untuk U7-nya itu berarti A ditambah kan 7 dikurangi 1, 6B. Nah, A-nya kita tahu tadi berapa? 11, ini ditambah 4 kali B-nya min 4 dikali, kemudian ini A-nya 11 ditambah 6 kali min 4 sama dengan ini 11 dikurangi 16, kemudian dikalikan dengan 11 dikurangi 24. 11 dikurangi 16 berarti negatif 5, dikali ini 11 dikurangi 24 berarti negatif 13. Maka kita kalikan hasilnya sama dengan 65. Positif ya, negatif. Di sini lebih besar daripada 60, benar ya? Ini lebih besar daripada 60, benar. Untuk pernyataan 1 benar. Berarti masih kita bisa cek lagi pernyataan 2. Kemudian pernyataan 2, suku ke-10 sama dengan suku ke-10 sama dengan 5 kali suku ke-5. Kita cek ya. Pernyataan 2 saya tulis di sini. U10 sama dengan, kan kalau suku ke-10 kan berarti A plus N min 1-nya, N-nya 10 berarti 9B. Sama dengan A-nya tadi berapa? 11 ditambah 9 kali min 4. 11 ditambah negatif 36. Nah, kita sederhanakan sama dengan negatif 25. Jawabannya negatif 25. 5 kali suku ke-5. Tadi kita cek ya, suku ke-5-nya kita dapatkan berapa tadi? Ini. Suku ke-5 kan ini ya. 5 tadi berarti kita dapatkan ini ya, negatif 5, berarti 5 kalinya suku ke-5. Benar, ini adalah 5 kali suku ke-5. Maka pernyataan 2 juga masih benar. Nah, kita tinggal lihat ini pernyataan 3, tapi kita cek lagi 4. Kalau misalkan 4 benar berarti jawabannya yang E. Berarti kita perlu cek semuanya ini. Kemudian suku ketiga, jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil. Nah, di sini jumlah 5 suku berurutan selalu ganjil, karena setiap suku barisan ganjil ini maka jumlah 5 sukunya ini ganjil ya, ganjil. Berarti nanti 5 suku pertamanya juga pasti ganjil. Kita bisa cek di sini. 3 ya. S5 sama dengan N/2 ya, berarti langsung aja 5/2 dikali A plus ON. Saya tulis dulu aja. Ntar ini saya tulis aja, ini N, ini U5 supaya jelas. A plus U5 berarti N nya adalah 5/2 dikali A nya 11 tadi ditambah U5 nya udah ketemu min 5.
Jadi di sini 5/2 kali berapa ini? 6. Ini kita sederhanakan, ini 1, ini 3, sama dengan 15. Nah, betul, ini juga ganjil ya. Jadi pernyataan 3 juga benar. Kemudian terakhir, jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 4. Kita cek untuk pernyataan 4. Jadi S6 sama dengan N/2, berarti N/2 kali, langsung aja, ini kan 2A ya, 2A plus N-1, berarti 6 dikurangi 1, 5B, karena kan kita belum tahu UN-nya. Nanti pakai ini 6/2 kali 2 kali 11 tadi, ditambah 5 kali bedanya ketemu berapa tadi? -4 ya. Oke, bedanya -4. Di sini sederhanakan jadi 3 kali 22 ditambah -20. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, jawabannya 6 ya. 6 itu bukan kelipatan 4. Maka pernyataan 4 salah. Jawabannya yang A. Kira-kira bisa dipahami nih? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Nah, kalau menemukan kasus gini kan kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga tak hingga. Maka kita bisa misalin aja N paling kecil kan 1. Ya udah kita operasikan di sini. Berarti 2 kali 1, ini kita cek langsung aja 2 ya, karena dikalikan 1. Terus ditambah ini juga 2 kali 1 2 dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 3. Ini ganjil. Maka untuk pernyataan ini benar, pernyataan 1 benar. Kemudian kita cek di sini. 1 dikurangi 1 0, berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini harusnya ganjil ya ini. 1 itu kan ganjil. Berarti untuk pernyataan 2 salah. Kita cek pernyataan saat ini berarti salah. Kemudian ini salah. Kemudian ini salah. Nah, kalau 1 benar, pasti jawabannya pasangannya dengan 3. Karena 1 udah benar ya, jelas. Gak mungkin nanti kalau 4 saja benar. Seperti itu. 1 benar, 3 benar. Maka cek 3. Kita cek 3 langsung. Kalau 1 benar, biasanya langsung pasangannya 3. Nah, ini kalau kita cek, berarti 4 ditambah dikurangi 2 ya. Sama dengan 2. Nah, ini kan genap. Benar. Ya, seperti itu. Berarti jawabannya ini benar. Oke, kita lanjut. Barisan negatif 1, 9, min 9B merupakan barisan geometri. Nilai A kali B berapa? Nah, ini kita perlu cek dulu ya. Kalau A kali B yang berdekatan langsung aja. Di sini kita bisa gunakan, di sini kan suku 1. Ini U1, U2, U3, U4. Berarti bisa kita langsung gunakan U3 supaya ini dikalikan ya nanti. Ini U3 per U2. U2 sama dengan U4 per U3. Nah, U3-nya di sini kan negatif 9 per U2-nya A sama dengan U4-nya ketemu ini B per U3-nya adalah negatif 9. Udah langsung dikalikan silang. Kalikan silang, maka di sini A dikali B sama dengan negatif 9 kali negatif 9. Maka sama dengan 81. Positif ya. A kali B di sini. Udah ketemu jawabannya yang B. Emang gini perlu kita uji ya. Kenapa kok ini bisa kita sama dengan kan? Karena kan U3 per U2 itu sama dengan U4 per U3. Itu untuk mencari beda. Ya, beda atau selisih. Maka kita bisa gunakan itu. Oke, tidak ada pertanyaan ya ini? Baik, kita lanjutkan. Barisan negatif 1. Ini masih soal yang sama. Hasil bagi suku kelima dengan suku kedua barisan tersebut adalah berapa? Nah, ini kita bisa gunakan ya. Sebentar. Hasil bagi suku kelima dan suku kedua. Berarti kita cari dulu apa ya ini? Kita cari B. Untuk suku keduanya dulu ya, coba kita cari. Suku kedua sama caranya seperti yang atas tadi, kita gunakan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 untuk cari U2-nya.
Berarti U2 nya di sini A per negatif 1 sama dengan U3 nya min 9 per A. Nah, ini kalikan silang seperti ini, maka A kuadrat sama dengan min 9 dikali min 1. A kuadratnya sama dengan 9, maka di sini A nya bernilai plus minus 3, kan akar 9. A nya ada 2. Kemudian kita cari rasionya dulu ya, coba. Kita cari rasio dulu. Berarti R sama dengan, kita sudah tahu U2, kita bisa gunakan U2 per U1. U2 di sini tadi ketemunya plus minus ya, plus minus 3. Berarti ada dua cara, nanti positif 3 sama negatif 3 gitu. Dibagi negatif 1. Berarti nanti ada dua jawaban, yaitu negatif 3 atau 3. Nah, ada dua. Kemudian kita cari hasil baginya U5 dibagi U2. Berarti U5 per U2 sama dengan U5 kan A kali R pangkat 4 per A kali R. Nah, ini kita bisa sederhanakan. A dengan A ini berarti tinggal 3 ya. R pangkat 3. Sekarang kita cek ya. R pangkat 3, nanti di sini jawabannya ada 2. Untuk 3 pangkat 3 sama dengan 27 dan negatif 3 pangkat 3. Maka negatif 27, karena di sini kan bilangannya pangkatnya bilangan ganjil ya, maka negatif jawabannya ada 2, yaitu 27 dan negatif 27. Ini jawabannya yang D. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dengan soal yang sama. Untuk pertanyaannya, hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama ini berapa? Kita cari dulu suku kelima ya, berarti ada U5. U5 sama dengan tadi rumusnya adalah AR pangkat 4. A-nya kita tahu min 1. R-nya kan kita udah cari ya di atas tadi, ada 2. Kalau enggak min 3 ya plus 3. Nah, kita bisa gunakan ini, perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Pangkatnya. Pangkatnya bagaimana? Kalau kita min 3 dipangkatkan 4, pangkatnya kan genap ya, berarti nanti hasilnya pasti juga positif. Begitu juga ini 3 pangkat 4 hasilnya juga positif, maka kita bisa gunakan salah satu aja, nggak apa-apa. Kita bisa gunakan 3 pangkat 4, maka sama dengan negatif 1 dikali 20, mohon maaf 20. 3 pangkat 4 itu berarti 9 pangkat 2 kali 81 ya. Maka di sini jawabannya untuk U5 nya sama dengan negatif 81. Kemudian kita cari pengurangan suku kelima dan suku pertama. Maka U5 dikurangi U1. U5 nya negatif 81. Negatif 81 dikurangi 1. Maka di sini kan negatif 81 ditambah 1 sama dengan negatif 80. Maka jawabannya yang mohon maaf, negatif ya. Berarti jawabannya yang C ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, baiklah, kita lanjutkan. Rata-rata 10 suku barisan 20, 10, 5, 5Z membentuk barisan geometri. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini karena rata-rata berarti kita pakai X bar ya, X bar 10 gitu nggak apa-apa. Karena kan di situ 10 suku. Maka kalau ini kan jumlah ya, berarti S10 dibagi 10. Nah, kita cari dulu ini R-nya. Dari sini R-nya kan kita peroleh di sini aja. Kita tahu ini A-nya, dan R-nya adalah 10 per 20. Langsung aja suku kedua bagi suku pertama, berarti setengah. Maka kita rumus yang bisa kita gunakan adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 min R ini per 10. Kita selesaikan sama dengan A-nya tadi 20 ya, 20 dikali 1 min setengah pangkat, karena 10 berarti S10 sini, per 1 min setengah per lagi 10. Dan kita selesaikan sama dengan ini, bisa kita sederhanakan ya. 1 ini 2. Berarti di sini 2 kali 1 min setengah pangkat 10 per ini setengah. Nah, ini juga model seperti ini bisa langsung kita kalikan. Sama dengan 4 kali 1 min
setengah pangkat 10. Udah selesai jawabannya, berarti jawabannya yang B. Nih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk ini? Nanti kenapa kok kita harus perlu mencari R dulu? Karena kan di situ rumusnya nanti untuk R lebih dari 1 sama R kurang dari 1 itu berbeda. Kalau misalkan kurang dari 1 berarti 1 min R. Kalau misalkan lebih dari 1 berarti R min 1. Tinggal dibalik saja. Belum ada pertanyaan ya? Oke, saya lanjutkan. Perhatikan barisan real 2A8. Apakah 16 merupakan salah satu suku dari barisan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab. Kita cek dengan pernyataan 1 dulu. Ini aritmetika. Kalau aritmetika berarti mereka memiliki beda. Memiliki beda ya. Kita langsung cari dulu untuk pernyataan 1 apakah bisa beda. Berarti kita langsung aja A dikurangi 2 pasti nanti akan sama dengan 8 dikurangi A. Karena kan beda ya di situ. Dari mana A itu? A itu U2 dikurangi U1 itu pasti akan sama dengan U3 dikurangi U2. Sama. Terus kita kelompokkan berarti A ditambah A sama dengan 8 ditambah 2. Berarti 2A sama dengan 10, maka A-nya sama dengan 10 per 2. A-nya diperoleh di sini 5. Nah, kalau udah ketemu A-nya, kita bisa cari bedanya ya. Di situ barisannya diperoleh 2, 5, 8. Berarti di sini bedanya 5 dikurangi 2, 3. Nah, bedanya 3. Maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab. Terus kita cek pernyataan 2. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Nah, bilangan positif itu berapa? Kan banyak ya. Positif kan artinya setelah angka 2 bisa 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu belum bisa kita gunakan untuk menentukan apakah barisan itu bisa pernyataan tersebut bisa digunakan untuk membuktikan apakah 16 itu merupakan barisan atau bukan. Seperti itu. Nah, ini kan udah ketemu ya, karena A sama B udah ketemu, maka itu bisa digunakan untuk membuktikan 16 ini iya atau tidak. Gimana caranya? Nah, gini. Kita tahu bahwa UN-nya adalah rumusnya ya, A plus N-1 kali B. Nah, di situ kan UN-nya adalah 16. Berarti A-nya tadi diperoleh 2 ditambah N-1 kali B-nya ketemu 3. Berarti ini bisa pindah ruas ke sini, dikurangi ya, 16 dikurangi 2, 14 sama dengan ini dikalikan 3N. Terus ini kali ini dikurangi 3. Berarti 3N min 3-nya ke kiri berarti plus jadi 17. Maka di sini N-nya adalah 17 per 3. Nah, N-nya 17 per 3 ya. Dan di sini bisa kita tentukan bahwa 16 itu termasuk di situ sukunya atau bukan. Ternyata bukan ya, karena tidak habis dibagi. Nah, berarti untuk pernyataan 1 cukup menjawab. Nah, pernyataan 1 cukup untuk menjawab, tapi untuk pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab. Maka di sini jawabannya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, tapi ya jawabannya yang A ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk ini? Jadi memang kita perlu cek seperti itu dulu. Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Diketahui A, B, C berturut-turut adalah suku kedua, suku ketiga, dan suku ke-6. Suatu barisan aritmetika. Jika A ditambah B ditambah C per B plus 1 sama dengan 4, maka nilai B-nya berapa? Nilai B atau suku ke-4 ya ini. Oke, kita zoom saja. Berarti kita tahu di sini A ditambah B ditambah C per B ditambah 1 itu sama dengan 4. A itu kan tadi suku kedua ya. Berarti kalau pada barisan aritmetika suku kedua itu adalah A plus B. Ditambah B itu tadi suku keempat. Suku keempat itu berarti A ditambah 3B. Dan C itu adalah suku ke-6. Maka di situ adalah A plus 5B. Per B tadi suku keempat, maka A plus 3B. Ditambah 1 sama dengan 4. Sudah kita selesaikan. A tambah A berarti 3A. Ditambah B nya kita jumlahkan semua, berarti 1 ditambah 3 tambah 5 berarti 9B. Per A plus 3B plus 1 sama dengan 4. Sudah kita kalikan silang. Kita kalikan silang ya seperti ini. Maka menjadi ini 3A plus 9B sama dengan 4A plus 12B. Kita kelompokkan berarti 3A min 4A sama dengan 12B min 9B. Maka di sini berapa? Min A sama dengan, oh ini tadi ada yang kelewat ya, satunya mana?
Ini satunya belum, ini ditambah 1. Oh, ini bisa kita ubah ke kiri semua kalau gitu. Kita pindah ke kiri saja. Berarti ini 3A min 4A ditambah ini 9B min 12B sama dengan 1 gini. Berarti ini min A min 4B sama dengan, oh ini belum dikalikan tadi, 4. Dikalikan 4 juga, satunya kali 4. Sama dengan 4. Maka kalau kita kalikan negatif 1 menjadi A plus, ini bukan 4, 3B sama dengan 4. Nah, A plus 3B di sini kan itu merupakan rumusnya dari itu ya, U4 ya. Berarti U4 di sini ketemu, U4-nya adalah 4. Benar 4 ya. Kita cek dulu lagi. Oke. Nah, ini kan tadi dikali min ya. Kali min berarti ini min 4. Berarti U4-nya di sini adalah negatif 4. Atau ini juga bisa dikatakan B karena tadi kita cari B. Nah, ini nilainya. Kan nilainya adalah negatif 4. Oke, baiklah. Kira-kira ini ada yang mau ditanyakan? Tadi kan kalau kita selesaikan ternyata kan diperoleh A plus 3B sama dengan negatif 4 lah ya. Kita tahu bahwasanya A plus 3B itu sendiri adalah suku keempat, dimana nilainya atau diwakili dengan B, maka B sendiri itu adalah negatif 4 atau suku keempat. Ada yang mau ditanyakan ini? Cukup ya? Baik. Suku tengah suatu barisan aritmetika adalah 23. Jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya 13, maka banyak suku barisan tersebut adalah berapa? Suku tengah itu 23, suku terakhirnya 43, suku ketiganya adalah 13. Kita bisa tuliskan UT, suku tengah ya, UT sama dengan 23, terus suku terakhir berarti UN sama dengan 43, dan suku ketiga berarti U3 sama dengan 13. Dah, kita pakai suku tengah ya, rumus suku tengah berarti UT sama dengan suku pertama A ya kan, ditambah suku terakhir dibagi 2. Maka UT-nya kita substitusikan, 23 sama dengan A ditambah suku terakhirnya 43 per 2. Ini bisa kita kalikan silang, berarti 23 kali 2, 46 sama dengan A plus 43. Maka A sama dengan, di sini kita kurang ya, berarti 46 min 43 sama dengan 3. A-nya ketemu 3. Kemudian kita cari B. Dari mana? Ini kita tahu U3-nya ya. U3 itu kan berarti A plus N min 1, N-nya 3, 3 dikurangi 1 berarti 2B. U3 nilainya 13, sama dengan ini 3 ditambah 2B. Berarti ini 13 dikurangi 3 sama dengan 2B. Ke kiri ya ini. Maka 10 sama dengan 2B. B-nya berarti 10 per 2 sama dengan 5. Udah B-nya ketemu 5. Kemudian kita cari apa nih? Banyak sukunya, berarti kita cari UN. Ya, kita cari UN. Kita cari menggunakan UN. UN sama dengan tadi suku terakhirnya adalah A. Rumusnya kita tulis dulu. A plus N min 1 kali B. Yang kita cari N-nya ini loh. UN-nya tadi ketemu berapa UN-nya? Suku terakhirnya 43 ya. Ini saya zoom. 43 dikurangi sama dengan A-nya tadi ketemu 3 ditambah N min 1 dikali B-nya tadi ketemu 5. Berarti ini ke sini dikurang 40 jadinya sama dengan ini dikalikan 5N, ini dikalikan min 5. Nah, min 5-nya ke kiri berarti plus ditambah ya, jadi 45 sama dengan 5N. Maka N-nya sama dengan 45 dibagi 5 sama dengan 9. Dah, kita tahu banyak sukunya adalah 9. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya, kita lanjutkan. Jika perbandingan dengan suku pertama dan suku ketiga dari suatu barisan aritmetika adalah 1:3, maka perbandingan suku kedua dan suku keempat dari barisan tersebut adalah berapa? Suku pertama banding suku ketiga, U1 banding U3 itu sama dengan 1/3. Di sini adalah aritmetika ya. Berarti rumusnya kalau suku pertama itu A, per suku ketiga itu berarti A plus 2B
sama dengan 1/3. Udah kita lakukan perkalian silang. Berarti 3A sama dengan ini kalikan berarti A plus 2B. Maka 3A min A sama dengan 2B, maka 2A sama dengan 2B. Nah, di sini A sama dengan B, nilainya sama. Kemudian kita cari perbandingan dari suku kedua banding suku keempatnya. Berarti U2 dibanding U4. U2 itu berarti rumusnya A plus B, U4 itu adalah A plus 3B. Nah, kita tahu tadi nilainya kan A sama dengan B, B sama dengan A. Boleh kita bolak-balik ya, nggak apa-apa. Berarti A kita bisa ganti B, ditambah B, ini juga B, ditambah 3B. Maka sama dengan 2B per 4B. Kalau kita sederhanakan, langsung ketemu ini. B-nya kita coret, ini 1, ini 2. Berarti perbandingannya 1/2. 1 dibanding 2 untuk U2 banding U4. Nanti jangan kebalik ya menulisnya, karena di sini kan ditanyakan suku kedua dulu baru banding suku keempat. Berarti U2 nya di atas gitu, atau U2 nya di depan. Jawabannya 1/2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Baik. Selanjutnya perbandingan suku, ini masih masuk perbandingan lagi juga. Perbandingan suku ke-6 terhadap suku pertamanya adalah 1/32. Terus jumlah suku ketiga dan keempatnya 15. Berarti U3 ditambah U4 sama dengan 15. Jumlah 3 suku pertamanya berapa? Nanti berarti S3. Oke, kita uraikan di sini. Kita tahu bahwa U6 banding U1 ya sama dengan 1/32. Nah, kita uraikan rumusnya. Kalau geometri kan berarti A kali R ya. Berarti ini AR pangkat 5. Berarti 6 dikurangi 1, 5. Ini U1-nya berarti A, 1/32. Ini kita sederhanakan, A-nya berarti tinggal R pangkat 5 sama dengan 1/32. Maka R-nya ini kan kita akarkan ya. Akar 5 dari 1/32. Maka R-nya diperoleh 1/2. R-nya atau rasionya udah ketemu setengah. Kemudian kita menggunakan informasi yang selanjutnya, suku ketiga, suku keempat dijumlahkan sama dengan 15. Berarti U3 ditambah U4 sama dengan 15. U3 itu berarti rumusnya AR kuadrat ya, ditambah U4 itu adalah AR pangkat 3 sama dengan 15. Ini sama-sama punya AA-nya saya keluarkan, berarti A kali ini R kuadrat ditambah R pangkat 3 sama dengan 15. Maka A-nya A kali R-nya tadi kan setengah ya, berarti setengah pangkat 2 ditambah ini setengah pangkat 3 sama dengan 15. Berarti A kali 1/4 ditambah 1/8 sama dengan 15. Kita samakan penyebutnya. Ini A kali, langsung aja pakai 8, berarti ini kalikan 2 ya, kali 2 ini juga kali 2. 2 ditambah 1 sama dengan 15. Ya, berarti A ini 3/8 kali sama dengan 15. Ini kita bisa sederhanakan, ini dapat 1, ini dapat 5. Berarti 8-nya tinggal kali silang, maka A-nya sama dengan 40. Udah ketemu A-nya 40. Kemudian kita cari jumlah 3 suku pertama. Oke, masih ada lagi satu lagi ya. Jadi kita cari S3 sama dengan, kita tahu tadi R-nya kan setengah ya. Jadi kita pakai rumusnya A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. A-nya tadi, berapa A-nya tadi? 40. 40 dikali 1 min, ini setengah pangkat 3 per 1 min setengah. Jadi sama dengan ini 40 kali 1 min, ini 1/8 per setengah. Nah, setengah ini bisa dikalikan ke sini ya. Karena per setengah perpecahan itu penyebutnya bisa dikalikan ke atasnya, jadi 80 kali ini samakan penyebutnya per 8, berarti ini 8 min 1. Oke, ini bisa kita sederhanakan juga, ini 1, ini dapat 10, berarti 10 dikalikan 7 sama dengan 70. Maka ketemu untuk jumlah suku ketiganya adalah 70. Jawabannya yang E. Oke, kira-kira udah selesai nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Nanti silahkan dipelajari ya untuk beberapa itu konsep rumusnya juga. Kan barisan bedanya barisan aritmetika sama geometri bagaimana. Kalau di geometri kan kita tahu ada rasio, kalau di aritmetika berarti ada beda. Seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami ya sampai sini. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Baik, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Sukses selalu. Mohon maaf jika adalah salah kata. See you next pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.